ancaman-ancaman gitu semua presiden sebelumnya sama. Ya kan, misalnya kita mundur sekali ke Pak Jokowi. Pidatonya, awas kalau korupsi, saya gigit saya sendiri. Saya tahu kalian semua kan gitu. Tapi korupsi makin banyak. Pak SBY yang sebelumnya lagi kan, dia mempunyai 5 agenda reformasi, 15 agenda reformasi. Nomor 12 perang melawan korupsi, dan saya akan pimpin sendiri perang terhadap korupsi. Itu sama semua presiden, tapi di tingkat implementasi sulit. Nah, oleh sebab itu kali ini saya gembira Pak Prabowo mengatakan akan membuat penjara khusus untuk koruptor, karena dulu 15 tahun lalu itu secara bergurau saya sudah mewacanakan 15 tahun yang lalu pada saat Pak Mahfud menjadi ketua MK. Ketua MK. Begitu marak korupsi, saya bilang kalau saya jadi presiden, ya bergurau aja karena enggak mungkin jadi presiden kan waktu itu. Kalau saya jadi presiden, saya akan membuat kebun koruptor. Kebun koruptor, bukan kebun binatang, kebun koruptor. Di mana korupsi itu diletakkan di satu tempat rekreasi, lalu di sel di sana semua. Tiap hari Minggu anak sekolah ngelemparin pisang, ngelemparin kacang, roti gitu, kayak di kebun binatang gitu. Nah sekarang Pak Prabowo jadi presiden mengatakan begitu, menurut saya ya bagus. Tapi memang Pak, ini masalah korupsi ini kan implementasinya kan yang paling penting. Maaf sekarang kan ditutup-tutup gitu ya. Ada kasus Fufu Fafa ditutup dengan Judol. Ditutup lagi dengan kasus Tom Lembong, ditutup dengan kasus Roni Tanor, ditutup lagi pagar laut. Lalu sekarang ada Pertamina. Jangan-jangan ini saling tutup. Sekarang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil lagi. Belum lagi kasusnya Hasto. Iya. Tutup begitu. Nanti endingnya gimana? Endingnya akan happy ending atau gimana? Nah itulah yang saya katakan. Kita masih menunggu. Ini bisa selesai enggak semuanya ini Pak? Kok semuanya belok di tengah jalan. Nah ini kadang-kala membuat masyarakat itu frustasi. Apa benar-benar enggak sih ketika Pak Prabowo yang terakhir itu kan saya share di berbagai tempat. Ini cuma omong aja seperti yang sudah-sudah kan gitu tanggapan orang. Tapi yang soal tutup-menutup korupsi ini nampaknya memang masyarakat benar. Ini sungguh-sungguh nanti memberantas korupsi. Pak Prabowo ini sekarang dalam tahap meletakkan semua kekuatan politik yang kira-kira akan mengganggu dia itu diletakkan di bawah kekuasaannya semua. Ketua partai semua dijahit. Lawan-lawan politiknya yang dulu paling keras sekalipun dan jadi menteri, jadi wamen, jadi kepala badan apa itu yang dulu paling galak, yang dulu mengata-ngatain dia. Hancur Republik ini kalau di Republik dipimpin oleh Prabowo kan gitu kan, semua ini ada semua. Prabowo itu pembohong nomor 1 itu semua jadi menteri, jadi apa. Sehingga termasuk 2 presiden dimasukkan ke bawah kendali dia, yaitu di Danantara kan. Dua mantan presiden. Saya berpikir positif, ini bagus Pak Prabowo ini ingin memasukkan dulu ke dalam karung yang dia ikat sendiri orang-orang yang kira-kira ngelawan dia. Sesudah ini mungkin dia akan melakukan gerakan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh tanpa diganggu oleh orang yang celomitan ini, mungkin. Pak Prabowo melakukan ini kan bukan karena pemberantasan korupsi, tapi karena ingin mengganti pemain. Dulu ada mafia ini. Ini karena ini sudah ada pemerintahan baru, mafianya ganti dong. Artinya pelaku usahanya gitu. atau pemain-pemain yang bisa mendapat keuntungan itu. Ada yang mengatakan begitu. Dia ada pendapat begitu. Ya, karena memang gejalanya ke sana. Tetapi kalau saya ya pribadi, enggak peduli. Apakah itu karena mau ganti pemain atau karena sungguhan, pokoknya dibongkar aja. Kalau korupsi itu dibongkar, sikat. Mau ganti pemain, ganti aja dengan pemain. Kan memang keniscayaan ya penggantian. Ganti aja, tetapi kalau nakal lagi, gebuk lagi kan gitu. Nggak apa-apa ganti pemain. Itu juga ambil teman sendiri juga nggak apa-apa. Kan dia yang menang pemilu kan. Orang menang pemilu itu silakan. Saya percaya ke itu. Tapi kalau melanggar hukum digebuk juga. Kenapa menjadi permisif begitu Pak Mahfud? Kenapa? Kok dibolehkan? Karena dia yang menang, masa boleh saja begitu? Enggak, maksud saya begini. Di dalam politik itu kan
perebutan untuk memperoleh kekuasaan untuk mengatur, ya kan? Ya. Nah, teorinya dalam pemilu itu siapa yang menang pemilu ya dia dong yang menentukan. Nah, kalau dia memang sesudah menang lalu dia punya kebijakan-kebijakan sendiri, termasuk ini teman saya nih bagus gitu kan nggak apa-apa. Nah, persoalan orang sekarang kan ini kalau Pak Prabowo benar mau memberantas korupsi kan gitu yang selalu muncul. Kenapa orang-orang yang di sekitarnya itu, yang ada di sekeliling dia, yang sudah jelas menurut public common sense gitu ya. Common enemy. Iya, sudah common enemy ini. Kenapa dia dilindungi terus? Kok tidak dilepas saja? Gitu. Saya tahu kalau kejaksaan itu kalau dilepas itu diambil, Pak. Ya, saya tahu apa psikologinya di kejaksaan itu. Kalau presiden minta ini dibuka gitu, buka, Pak. Tapi kalau presiden tidak, nah ini menahan diri juga meskipun secara hukum harus dibuka gitu. Dan itu gejala seperti itu sudah banyak terjadi. Kejaksaan itu jago loh, Pak. Mengkonstruksi hukum, membangun anatomi kasus itu, Pak. Saya bersama mereka itu udah lama. Jadi mereka untuk hal-hal begitu tuh sangat pandai gitu ya. Asal presiden juga mendukung gitu. Saya pengalaman dengan kejaksaan membongkar banyak kasus itu kan. Saya tahu bahwa ada pengaruh-pengaruh politik yang bisa menyebabkan Kejaksaan Agung itu kencang atau Kejaksaan Agung itu lambat atau Kejaksaan Agung bahkan belok.